Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada rupanya seorang anak yang mendengarkan khotbah atau pelajaran dari guru sekolah minggu tentang kemunafikan. Jadi dia bertanya kepada mamanya, "Mak, apa itu munafik?" Datang mamanya, munafik itu ialah kalau apa yang dikatakannya tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya. Perbuatannya atau dari luar lain, di dalam lain. Datanglah anak ini pun. Kalau gitu, kemarin kan pastor datang ke sini. Iya, pastor itu munafik ya. Kenapa kau bilang munafik? Kan ketika mama mengajak dia makan, dia bilang sudah makan. Padahal aku duduk dekatnya, berbunyi perutnya. Datang mamanya, bukan munafik itu namanya kesopanan orang timur. Jadi kau harus tahu kesopanan orang timur, ya. Jadi bukan munafik, bukan. Jadi begitu. Sebenarnya apa yang di hatinya atau dalam dirinya memang dia lapar, tapi dia bilang tidak, itu kesopanan. Oh, jadi kalau gitu mama, saya harus menjadi munafik. Bukan kesopan, katanya kan. Nah, inilah memang para bapak dan ibu dan saudara sekalian, dalam dunia sekarang kebudayaan itu namanya kebudayaan semu ya. Jadi kalau kita lihat begitu laku salon kecantikan kan. Pokoknya di make up, dibuatlah semua, rambut dikeriting dan seterusnya, agar nampak memang dari luar hebat. Beli mobil, pakai cincin yang besar, pakai kalung. Pokoknya pernik-pernik banyak. Penampilan dari luar itu rupanya sangat mempengaruhi pandangan orang kepada diri kita. Inilah kebudayaan semu. Pegawai-pegawai negeri pun bisa begitu ya. Asal jangan ada temuan, ya kan? Padahal sudah mencuri di belakang, tak apa dibuat, tapi tidak ada temuan, dianggap jujur. Inilah kemunafikan sebenarnya kan, kemunafikan. Pokoknya tidak tahu orang luar, kami aman. Pada hari ini justru Yesus rupanya ketika masuk tadi ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan, dan disinilah kemunafikan itu muncul. Orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Sebenarnya tidak ada di dalam hukum Taurat mengatakan cucilah tanganmu sebelum makan. Apalagi makanan mereka itu lain kan, bukan seperti kita nasi, roti yang apa itu pun dibakar di dekat tanah-tanahnya atau apa kan, diangkat gini. Kadang-kadang jualan pun di kepalanya, nah, bisa jadi makan begini aja. Tapi rupanya untuk orang Farisi, untuk orang yang bersifat munafik, inilah kita katakan justru kalau tidak cuci tangan menjadi dosa. Tak ada dibilang Tuhan itu bahwa dosa, ditambahi mereka. Sehingga memang peraturan-peraturan itu membuat mereka menjadi nampak dari segi luar orang ini adalah orang baik, orang kudus. Makan, cuci tangan, kemudian kaki lagi dibersihkan, semua diikuti, pakaiannya diikuti, dan akhirnya dikatakan, oh, dari segi luar semua orang mengagumi, betul-betul orang ini adalah orang baik. Dan Yesus melihat kemunafikan itu di tengah-tengah masyarakat pada masa itu, mungkin juga di tengah-tengah masyarakat sekarang. Dan sebenarnya Yesus sudah berapa kali mengatakan ya, apa yang dari luar tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang dari dalam itu yang menajiskan, dalam Markus 7:15. Sudah dikatakan juga itu ya. Dan memang malahan lagi dalam Yesaya 29 dikatakan itu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya sangat jauh dari aku. Emang juga dikatakan itu kadang-kadang kalau ada sesuatu sebenarnya yang muncul keluar, akarnya adalah dalam diri kita.
Dalam kitab Galatia tadi, surat Paulus kepada umat di Galatia justru itu juga ditekankan. Aku Paulus berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Karena wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus kalau hanya ke hukum Taurat. Kebenaran dan hukum Taurat harus disempurnakan dalam Kristus. Jadi hukum-hukum Taurat itu harusnya disempurnakan dengan apa yang diinginkan oleh Kristus. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang kalau dikatakan pentingkah penampilan luar itu, sebenarnya penting. Coba kalau umpamanya Anda datang ke gereja semua berpakaian compang-camping, kemudian tak mandi, mana lah itu ya, itu pun tak bagus kan, penampilan luar bang. Tetapi yang menekankan penampilan luar tapi dari dalam tidak, disinilah sebenarnya yang tidak benar. Tuhan tadi mengatakan, bukankah yang menjadikan bagian luar dialah juga yang menjadikan bagian dalam, hai orang-orang bodoh, katanya. Rupanya Yesus datang agar selaras bagian luar dan bagian dalam. Itulah kekristenan. Agar selaras perbuatan dan pemikiran sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Agar selaras yang ada di hati dan juga yang ada secara lahir. Orang yang pada umumnya itu penampilan agar nampak seperti hebat, biasanya itu orang yang suka mencari muka, menjilat. Orang seperti ini kan di hadapannya, oh baik-baik, tapi dalam hati sebenarnya saya mati mau. Nah, ini penjilat kan, dan memang mencari muka istilahnya di sini. Sekarang yang diinginkan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan sesama, kita mempunyai iman. Apakah kita memang sudah menunjukkan iman itu di dalam perbuatan kita? Kadang-kadang ada juga orang datang ke gereja, memang datang ke gereja satu keluarga. Mengapa datang ke gereja? Sebenarnya di dalam berkelahinya, rusak. Tapi supaya orang jangan tahu kita berkelahi, ya, lalu ke gereja pura-pura alim-alim. Ada yang seperti itu. Untuk supaya jangan dilihat orang walaupun di dalam tidak benar. Pada hari ini para bapak dan ibu, marilah kita membersihkan budi, katanya, menghancurkan sumber kejahatan, yaitu yang ada dalam hati kita. Ketika kita, bukan artinya kalau kau memang benci dalam hati kemudian keluarkan. Kebencian itu harus dihancurkan. Biar sama dengan yang di hatiku dan yang keluarkan, aku benci kali sama kau, kutampari kau. Bukan itu. Justru tobatkanlah sumber di dalam dirimu itu, selaraskanlah itu dengan kehendak Tuhan, dan kemudian ekspresikanlah itu dalam lahirmu. Jangan sampai kita dibilang, hai orang-orang bodoh. Bukankah yang menjadikan bagian luar dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Jangan kita pentingkan bagian luar tetapi bagian dalam tidak kita perhatikan. Karena Tuhan tahu segalanya dan melihat segalanya, dan mau agar kita menyelaraskan apa yang ada dalam hati kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan dengan apa yang kita katakan kita perbuat. Amin.